Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnoatul Hanifah dengan NPM 23411024 dari kelas Manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bentuk-bentuk surat. Oke, langsung aja ke definisi surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Pada dasarnya, bentuk surat dibedakan dalam dua bentuk. Bentuk-bentuk lain merupakan variasi dari kedua bentuk tersebut. Kedua bentuk surat tersebut adalah bentuk lurus atau balok, block style, dan bentuk lekuk atau intent style. Salah satu hal yang ikut menentukan baik atau kurang baiknya suatu surat adalah bentuk atau formatnya. Bentuk surat dinas adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat dinas. Kemudian ada bagian-bagian surat. Yang pertama ada kepala surat, kemudian ada tanggal, bulan, tahun surat, yang ketiga ada nomor surat, yang keempat ada lampiran, yang kelima ada hal atau perihal, yang keenam ada alamat yang dituju atau alamat dalam, yang ketujuh ada salam pembuka, yang ke-8A alinea pembuka, 8B isi surat, 8C alinea penutup, yang ke-9 salam penutup, yang ke-10 tanda tangan penanggung jawab surat, yang ke-11 nama penanggung jawab surat, yang ke-12 jabatan penanggung jawab surat, yang ke-13 tembusan, yang ke-14 inisial. Selanjutnya bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat seperti ini adalah bentuk surat yang paling mudah. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Pada umumnya bentuk semacam ini banyak dipergunakan di perusahaan. Yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ada bentuk lekuk atau indented style. Bentuk semacam ini cocok untuk surat yang alamat tujuannya itu singkat. Yang kelima ada bentuk resmi atau official style. Bentuk semacam ini biasanya banyak digunakan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Kemudian yang kedua ada bentuk surat resmi gaya baru atau new style formal. Berikut ini contoh dari surat yang berbentuk lurus penuh atau full block style. Kemudian yang kedua surat yang berbentuk lurus atau block style. Yang ketiga surat yang berbentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat surat yang berbentuk lekuk atau indented style. Yang kelima, surat yang berbentuk resmi atau official style. Yang keenam, surat yang berbentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Yang terakhir ketujuh yaitu surat yang berbentuk surat resmi gaya baru atau new style formal. Oke, lanjut ke jenis surat. Berdasarkan isi dan lembaga yang terlibat, surat resmi dibedakan menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat niaga atau bisnis. Berikut adalah penjelasan dua tipe surat tersebut secara umum. Yang pertama itu surat dinas, merupakan surat yang dibuat oleh instansi baik pemerintah maupun swasta yang isinya mencakup tentang urusan kedinasan. Kemudian ada surat niaga atau bisnis, merupakan surat yang dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi yang di dalamnya berisi tentang hal yang berkaitan dengan perniagaan seperti perdagangan, perindustrian,
transportasi, perbankan, dan asuransi. Oke, berikut ini penjelasan singkat dari jenis-jenis surat. Yang A, itu surat undangan. Surat undangan adalah surat yang sifatnya mengharapkan kedatangan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara atau kegiatan tertentu. Isi surat undangan harus ringkas, jelas, dan disusun secara sistematis. Yang B itu ada memo. Memo merupakan pesan singkat yang bersifat internal dalam sebuah lembaga atau instansi yang terdiri dari kepala, isi, dan penutup. Berikut penjelasan bagian-bagian memo. Bagian kepala itu terdiri dari nama, alamat instansi, judul memo, nama pengirim, dan penerima. Kemudian isinya itu ada pesan atau maksud yang dibuat memo secara singkat, jelas, dan lengkap. Kemudian ada penutup, berisikan tanggal, tanda tangan, nama, dan jabatan pengirim memo. Yang C ada surat pemberitahuan. Surat ini berisi pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh semua anggota dalam suatu ruang lingkup yang merupakan bagian dari perusahaan atau instansi. Yang D ada ucapan. Ucapan merupakan rangkaian kata yang dibuat oleh satu pihak dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan ucapan dengan cara yang lebih formal. Ya, itu ada surat komplain atau pengaduan. Surat komplain atau pengaduan merupakan surat yang berisi ketidakpuasan terhadap suatu hal. Yang F ada surat permintaan. Surat permintaan itu adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau sebuah pihak yang berisi permintaan, baik permintaan niaga atau perdagangan, politik atau diplomasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang ditulis untuk memperlihatkan maksud suatu perusahaan untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan lainnya atau bermaksud untuk menawarkan barang. Surat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyaluran dalam hal distributor. Kemudian materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu surat massal. Surat massal atau mail merge merupakan suatu fasilitas pembuatan surat yang isi suratnya telah berbentuk baku, sedangkan informasi data dapat berbeda-beda. Surat massal juga ialah surat yang ditujukan untuk banyak orang. Semua surat yang diberikan kepada orang tersebut bersifat asli, bukan salinan. Penggunaan fasilitas mail merge dapat membantu kita dalam pembuatan undangan, slip gaji, dan surat keterangan. Dalam pembuatan surat massal, kita harus mempunyai 3 dokumen atau file, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita mempunyai dokumen master atau surat. Yang kedua, kita mempunyai dokumen data. Dan yang ketiga, kita mempunyai dokumen gabungan, yaitu surat dan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.